Puji Tuhan, selamat pagi kepada kita semua, seluruh jemaat Tuhan, baik yang beribadah di gereja maupun yang beribadah secara online. Sungguh sukacita yang besar kalau kita bisa datang untuk memuji bersama, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Biarlah apa yang kita bawa hari ini, puji-pujian kita, penyembahan kita, itu menjadi sebuah persembahan yang harum, yang kita persembahkan di hadapan Allah kita. Mari kita awali dengan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat hari yang baru. Kami berterima kasih untuk apa yang kami terima Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami dalam setiap keadaan kami Tuhan. Dan hari ini kami datang untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami bersama-sama Tuhan. Biarlah hidup kami manis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji meninggikan nama Tuhan. Haleluya, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur
Biarlah hati kami bersorak-sorai karena-Mu Tuhan. Kami tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Hari-hari kita lalui bersama dengan Yesus. Amin. Ada sukacita saat kita melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama Yesus, persoalan pencobaan yang ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku, dengan penuh sukacita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus, tak pernah kecewa. Ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi
kita hadapi hari ini. Saat kita bersuka cita atau saat kita sedang dalam masalah, Yesus gak pernah tinggalkan kita. Bersama siapa kita hadapi? Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, siapa dia, oke? 1, 2, 3. Juru Selamatku. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Dia, Tuhan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia juga yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menginjak setiap musuh-musuh kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dia melindungi kita, Dia menjagai kita. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Raja segala raja. Haleluya, Yesus. Kalau kita merenungkan kasih Tuhan, kalau kita melihat kembali kehidupan kita bisa merasakan sebuah kasih yang besar,
sebuah cinta yang tulus, yang mau mencintai kita apa adanya, yang tidak melihat, tidak memandang siapa kita, seberapa kotor kita, tapi Dia mencintai kita. Dia mencintai Bapak Ibu Saudara semua. Bahkan Dia rela berikan nyawanya. Sekarang, apakah kita juga mencintai Tuhan dengan benar? Apakah kita mencintai Tuhan karena kita merindukan berkat-berkat dan pertolongan Tuhan? Atau kita mencintai Tuhan karena kita memang cinta? Cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Sungguh ku cintakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus, aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah, Yesus. Tak terukur kasih-Mu, Yesus.
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mengenal hati kami, Tuhan. Engkau yang menimbang isi hati kami, Tuhan. Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau yang melihat seberapa besar kami mencintai-Mu, Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi untuk mencintai Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bukan karena apa yang akan kami terima dari Engkau, Tuhan, tapi kami mencintai Engkau, Tuhan, karena apa yang sudah Engkau buat dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ini pujian penyembahan kami. Sekarang kami siapkan hati kami untuk menerima taburan firman-Mu, Tuhan. Biarlah kami semakin dibentuk, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah ada bersama dengan kita pagi hari, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya dan semua orang yang terus percaya kepadanya dan menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Minggu 28 Agustus 2022, cara dan waktunya. Cara dan waktunya, apa maksudnya? Yang pertama adalah cara Tuhan di luar jangkauan logika manusia. Di luar pikiran manusia. Logika tidak mampu menjangkau cara Tuhan menolong anak-anaknya. Logika tidak mampu menjangkau cara Tuhan menolong saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak terlalu sulit menolong anak-anaknya apapun yang anak-anaknya alami. Amin. Yang kedua, waktu Tuhan bukan maunya manusia. Waktu Tuhan bukan waktu maunya manusia. Artinya Tuhan bertindak menurut waktunya Tuhan dan bukan waktunya manusia. Bukan waktunya kita, tetapi menurut waktunya Tuhan. Kadang orang memaksakan kehendaknya, memaksakan waktunya dan bukan waktunya Tuhan. Orang mencoba memaksakan waktunya dan bukan waktunya Tuhan, maka orang
pasti kecewa, saudara. Karena Tuhan punya cara dan waktu. Dan yang ketiga, Tuhan mau orang percaya beriman kepadanya, saudara. Dia punya waktu, dia punya cara, tapi dia minta kita beriman kepadanya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kita terus beriman kepadanya. Tuhan punya cara dan waktu sendiri. Tuhan bisa dan Tuhan mampu, Tuhan punya cara untuk menolong umatnya tanpa bantuan yang ditolong, saudara. Tanpa bantuan manusia. Artinya caranya Tuhan tidak bisa dipaksakan dengan logika manusia. Dengan logika yang minta pertolongan. Cara Tuhan menolong kadang bisa di luar nalar manusia. Tuhan punya waktu yang tepat untuk bertindak tanpa kompromi. Tuhan tidak kompromi. Waktu Tuhan bukan waktunya manusia. Maka Tuhan bertindak menurut waktunya Tuhan sendiri. Sekali lagi bisa di luar sangkaan nalar manusia. Kadang tidak masuk akal dengan cara dan waktu kita. Kalau kita melihat cara dan waktu Tuhan. Jadi Tuhan punya cara dan waktu. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jalan Tuhan juga tidak sama dengan jalan kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Jalan Tuhan tidak sama dengan jalan kita. Dan pikiran Tuhan juga tidak sama dengan pikiran kita. Karena itu sudah tidak mungkin orang akan mengerti kalau tidak percaya, yakin dengan cara dan waktunya Tuhan. Cara Tuhan itu terlalu ajaib. Kadang orang tidak bisa menduga sebelumnya. Orang coba mereka-reka apa yang dia akan alami, apa yang dia minta sama Tuhan, pasti ditolong begitu dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di luar nalar kita, cara Tuhan adalah cara yang terlalu ajaib. Dan cara Tuhan, rencana Tuhan yang baik atas kita, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan yang ajaib untuk orang percaya tidak akan dapat digeser dengan rencana jahat orang lain. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak akan mampu digeser. Kita lihat, kita dengar, kita imani cara dan waktunya Tuhan. Mari pagi hari ini kita perhatikan bagaimana cara Allah bekerja. Kita mendengar, kita melihat, kita imani apa yang firman Tuhan katakan. Yang pertama, waktu Tuhan lepaskan para rasul. Para rasul, utusan Tuhan, orang percaya, dekat dengan Tuhan, toh juga alami persoalan. Jadi persoalan itu bisa dialami semua orang dalam setiap lini kehidupan manusia, bisa alami persoalan. Kalau kita membuka kisah para rasul pasal 5 ayat 19 berkata, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Tetapi waktu malam malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa para rasul keluar dari penjara. Waktunya Tuhan pada waktu malam. Kita semua pada waktu malam orang kelelahan, terlelap, tidur. Jadi ini mengandung pengertian waktu Tuhan menolong, benar-benar dia menolong sendiri. Dan bukan dengan bantuan kekuatan manusia. Jadi Allah bisa menolong melalui manusia, tapi bukan dengan kekuatan manusia. Dari kisah ini kita bisa melihat Allah juga mampu membebaskan setiap belenggu yang sedang kita alami. Apakah pekerjaan kita terbelenggu? Rumah tangga kita terbelenggu? Kesehatan kita terbelenggu? Masa depan kita terbelenggu? Asal memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Yang kedua, cara Tuhan melepaskan para rasul. Cara Tuhan melepaskan para rasul. Ayat 19. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara.
Tuhan caranya mengutus seorang malaikatnya. Seorang malaikat Tuhan. Apa mustahil bagi Tuhan? Tentu tidak. Malaikat ini membuka pintu-pintu penjara begitu mudah. Berarti tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk melepaskan setiap problem yang kita alami. Amin. Tidak terlalu sulit. Bagi Allah tidak terlalu sulit. Tidak sulit bagi Tuhan membuka pintu-pintu yang terkunci. Mungkin sekali lagi pekerjaan kita sedang terkunci dengan situasi kondisi yang belum menentu. Mungkin kesehatan kita. Atau mungkin masa depan bagi para pemuda dan pemudi. Jangan buka paksa dengan kekuatan diri. Ada orang alami belenggu, dia coba paksa dengan membuka dengan kekuatan diri. Semakin dipaksa, semakin kita akan terkunci di dalamnya. Para rasul, Tuhan utus seorang malaikat Tuhan. Kalau Tuhan menolong para rasul, Tuhan juga pasti menolong kita. Sebab mereka percaya Tuhan, kita juga percaya Tuhan. Jangan takut, ada jalan keluar. Karena ada Tuhan. Kalau Tuhan bertindak, akan membuat orang lain heran. Karena bukan kekuatan kita, bukan kekuatan seseorang yang minta pertolongan Tuhan. Tapi kekuatan Tuhan, dan itu akan membuat orang lain pasti heran. Ayat 22 dan 23. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitakan, katanya, kami mendapati penjara terkunci sangat rapinya. Dan semua pengawal ada di tempatnya, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Luar biasa cara Tuhan. Orang bisa heran. Tetap terkunci. Tidak terbuka. Tapi murid-murid Tuhan, para rasul, bisa dibawa keluar oleh malaikat Tuhan. Mereka heran, kok bisa ya lolos? Dengan penjagaan yang begitu ketat. Orang-orang juga akan heran. Kalau kita alami pertolongan Tuhan, amin. Orang berkata, mana bisa, mana mungkin, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, tepuk tangan bagi dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kisah Rasul 12, kita baca 4 sampai ayat 5. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Kita lihat Petrus, Rasul Petrus, murid Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan, alami persoalan di penjara dengan penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit, 16 prajurit menjaga satu orang. Dan Petrus dibelenggu tangannya dengan rantai. Cara dan waktunya Herodes adalah menempatkan 16 prajurit. Petrus dipenjara di bawah pengawasan 4 regu. Petrus dibelenggu dengan 2 rantai. Next. Petrus dibelenggu dengan 2 rantai. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Logika berkata, mustahil Petrus lolos. Sering orang kan berkata, gak mungkin masalahku tertolong. Terlalu berat. Aku tidak berdaya. Mana mungkin bisa. Ucapan kita itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita berkata, aku pasti ditolong Tuhan, aku pasti disembuhkan Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Dan itu akan terjadi atas kita, amin. Tepuk tangan kembali bagi Tuhan. Pasti karena Tuhan minta kita mengimani perkataan Tuhan. Caranya Herodes menempatkan 16 prajurit. Waktunya Herodes, sehabis Paskah, Petrus akan diadili. Tinggal tunggu waktu. Tangannya terbelenggu, tidak bisa bergerak bebas.
Seringkali orang berkata tinggal tunggu waktu. Seperti tangan terbelenggu, tidak mampu bergerak, tidak mampu usaha. Kalau ada di antara kita alami belenggu, alami kemunduran dalam aspek hidup ini, kita datang kepada Tuhan, yakin Tuhan sanggup, tidak mustahil bagi Tuhan. Ayat 7 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Hanya ditepuk, hanya ditepuk oleh malaikat, rantai itu terlepas. Sekali lagi, tidak mustahil bagi Tuhan. Apapun yang dialami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kalau dia menjadi pelaku firman, orang bisa merantai pekerjaan kita, tapi ada Tuhan yang mampu melepaskan kita. Dan doa benar-benar mengundang mujizat dan pertolongan Tuhan. Ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sekali lagi, apa mustahil bagi Tuhan? Membuat mata prajurit tidak tahu kalau malaikat Tuhan sedang menuntun Petrus keluar. Logika akan berkata tidak mungkin. Tapi firman Allah katakan mungkin. Mungkin. Tuhan mampu membuat para mata prajurit tidak tahu, yang keluar itu Petrus. Petrus keluar tanpa sepengetahuan para prajurit. Bukankah ini mujizat? Bukankah ini mujizat? Kita baca ayat 20. Ayat 20. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Tuhan mau pakai Petrus. Allah punya cara dan waktu dan tujuan. Jadi kalau Allah menolong seseorang dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dia punya tujuan. Begitu juga waktu Tuhan melepaskan Petrus. Tujuannya, beritakanlah seluruh firman. Firman hidup itu kepada orang banyak. Artinya Petrus harus jadi saksinya Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong kita, ucapan kita, atau perkataan kita, tindakan kita, hidup kita ini harus jadi garam, harus jadi terang. Orang lain akan melihat pertolongan Tuhan sedang berlaku atas kita dan orang lain akan memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sebab Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Kita baca lagi, sekarang kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai ayat 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 dan 15. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Sudah lihat di sini. Apa yang sedang dialami oleh Elisa. Katakan bahwa Elisa dikepung. Pengepungan terjadi atas Elisa. Hambanya berkata, celaka tuanku, karena dia melihat secara kasat mata. Tuhan mengajar kepada kita. Kita memang bisa melihat secara kasat mata, ada masa pandemi, ada kesulitan dalam kehidupan. Tapi yang Tuhan mau, kita melihat juga seperti Elisa melihat. Ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini yang harus ada pada kita. Kita di tengah-tengah dunia, kita tahu secara kasat mata ada persoalan, ada yang membelung kita, mungkin pekerjaan kita dan sebagainya. Tapi ada Tuhan yang mampu melepaskan kita, amin. Ada Tuhan yang mampu. Tuhan lebih berkuasa dari persoalan yang sedang kita hadapi. Apapun persoalan itu, firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan mampu membuat orang Aram
tidak dapat melihat Elisa. Orang berkata aneh, tapi bagi Tuhan tidak aneh. Ayat 18 sampai 20 berkata begini. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Apa Elisa jahat? Tidak. Coba kita terus baca. Kemudian berkata Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini. Supaya mereka melihat, lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Kita lihat mujizat terjadi. Elisa dikepung oleh bangsa Aram. Tapi bangsa Aram yang mengepung, terkepung di Samaria. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak sah. Persoalan ada, tapi yang kita lihat pagi hari ini, persoalan tidak bisa menangkap Elisa. Persoalan juga tidak bisa menangkap saudara dan saya. Karena Tuhan menyertai kita, amin, tepuk tangan, muliakan dia. Tuhan mampu membuat persoalan tidak dapat menangkap dan menguasai kita. Hati kita ini, hidup kita ini miliknya Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Kita baca Daniel 6 ayat 23. Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Mustahil bagi Tuhan mengatupkan mulut singa. Manusia ciptaan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan ciptaan Tuhan, binatang juga ciptaan Tuhan. Maka Tuhan mampu menutup mulut singa. Daniel dilempar ke dalam gua. Tujuannya supaya dia dimangsa oleh singa dan mati. Kita ada di dunia ini. Kita tahu ada persoalan-persoalan coba memangsa kita bagaikan singa. Tapi ada Tuhan yang punya cara dan waktu menolong kita, amin. Jangan takut, jangan khawatir. Allah selalu bertindak tepat waktu. Allah selalu bertindak tepat waktu. Artinya Tuhan berikan pertolongan sesuai dengan waktunya. Kalau belum terima waktunya, Tuhan sabar. Koreksi diri dan menanti waktunya Tuhan. Karena dia bertindak menurut waktunya dan bukan waktu kita. Yohanes 11 ayat 21. Yohanes 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini waktunya Marta. Ini waktunya Maria. Ini bukan waktunya Tuhan. Mereka bilang memaksakan waktunya dia, waktunya mereka dipaksakan. Tuhan harus ikuti waktu mereka. Waktu Marta dan Maria. Apakah pertolongan Tuhan terjadi? Tidak. Lazarus tetap mati. Jangan paksakan waktu kita. Izinkan waktu Tuhan. Nah, kapan waktunya Tuhan? Kita baca ayat 42. Ayat 42. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri, di sini, oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, dan Tuhan punya tujuan. Supaya apa? Supaya orang banyak tahu Yesus itu Tuhan, amin. Dia yang katakan supaya mereka tahu dan percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Ada banyak orang tidak tahu siapa Bapa. Ada banyak orang tidak tahu siapa Yesus. Tapi kita tahu siapa Yesus. Dia adalah putra tunggal Bapa. Kita menyembah bukan tiga Allah, tapi satu Allah bertiga pribadi. Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita melihat saat orang banyak butuh kekuatan iman. Di situ Tuhan memberikan pertolongan.
Jangan kita paksa dengan waktu kita, dengan cara kita untuk kepentingan kita. Tuhan pasti tolong anak-anaknya dengan waktu dan caranya dan tujuannya. Saat orang banyak butuh pertolongan, Yesus berkata, oleh karena orang banyak yang melilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku. Sadarkah kita memang butuh pertolongan, tapi Tuhan mau pakai. Dengan apa yang Tuhan berikan sama kita, pertolongan Tuhan itu harus membuat sebuah kesaksian dalam hidup ini. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Artinya apa? Pertolongan Tuhan harus untuk kemuliaan namanya. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Jangan untuk daging kita. Tapi kalau Tuhan tolong untuk kemuliaannya. Kapan waktunya Tuhan? Tadi kita melihat saat orang membutuhkan kekuatan iman. Kapan waktunya Tuhan? Saat benar-benar tidak ada jalan. Kan orang paling senang kalau dia minta sama Tuhan langsung didengar Tuhan. Dia mohon sama Tuhan langsung Tuhan kabulkan. Tapi Tuhan kabulkan. Kapan waktunya? Saat benar-benar tidak ada jalan. Jalan buntu. Kita lihat Keluaran 14 ayat yang ke-10. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saat sepertinya sudah tidak ada jalan. Di belakang tentara Fir'aun mengejar orang Israel. Mereka lari terbirit-birit, lari ketakutan. Tapi di depan ada laut Kolsom. Tidak ada jalan. Seperti sudah hadapi jalan buntu. Saat itulah Tuhan bertindak. Waktu dikejar, tidak ada daya. Nah, waktu kita merasa tidak berdaya, Tuhan tolong kita. Supaya kita mengerti pertolongan itu bukan karena daya kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Orang yang mengalami hal ini akan berkata terima kasih Tuhan. Akan bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Pernahkah kita alami seperti itu? Maukah kita alami juga seperti itu? Maukah kita terus alami pertolongan Tuhan? Yakin kepada Tuhan. Kita lihat ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan mengkuakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu jadi dua. Dengan perantaraan angin timur. Dengan perantaraan angin timur. Tuhan pakai angin timur. Angin timur ini angin yang liar. Yang tidak terkendali. Yang bisa memporak-porandakan apa saja. Di hadapan dia kalau angin timur bergerak. Semua akan hancur. Kita baca Yesaya 17 ayat yang ke-10. Yesaya 17 ayat yang ke-10. Lihat, ia memang ditanam. Tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tubuhnya itu. Kalau angin timur bergerak, angin yang liar ini, tanaman tidak akan bisa tumbuh. Akan jadi kering. Itu angin timur. Kita tahu dunia akan bertiup angin timur. Tapi ada Tuhan yang mengendalikan angin timur. Amin. Ada Tuhan. Justru kalau ada di tangan Tuhan, jadi lain angin timur. Tadi kita melihat Tuhan melalui angin timur, membuat laut itu terbelah menjadi dua. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil. Justru lain kalau ada di bawah perintah Tuhan. Karena itu jangan takut apapun dalam tanda kutip angin timur. Asal ada Tuhan, pasti ada jalan. Amin. Asal ada Tuhan, pasti ada pertolongannya. Asal kita mau jadi pelaku firman. Bagi Tuhan tidak terlalu sulit. Bisa diputar balik, bukan merusak, tapi menguntungkan. Justru angin timur itu membuat laut itu terbelah menjadi dua. Bukankah itu keuntungan bagi umatnya berjalan di tanah yang kering? Laut yang menjadi kering. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bertindak supaya Israel selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi tujuan Tuhan lebih dari itu.
Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara, tapi dia juga punya tujuan. Ayat 18. Maka orang Mesir akan mengetahui akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Tujuannya supaya orang Mesir tahu ada Tuhan di pihak umatnya. Jadi kalau Tuhan tolong kita, dia pasti tolong. Tapi kita harus jadi saksinya Tuhan. Supaya orang tahu ada Tuhan. Ada Kristus di dalam hidup kita. Kita menjadi saksinya, menjadi surat yang terbuka. Jadi apapun persoalanmu kita yakin Tuhan tahu, Tuhan pasti tolong. Tapi untuk kemuliaannya, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selalu untuk kemuliaan Tuhan. Para rasul dilepaskan untuk beritakan firman-Nya. Tuhan lepaskan Petrus untuk dikatakan dipakai jadi kemuliaannya. Tuhan tolong Daniel dari mulut singa supaya keluar pengakuan Darius seorang raja. Tidak mustahil. Kalau anak-anak Tuhan alam persoalan ditolong Tuhan, kesaksiannya sampai kepada orang-orang yang berpangkat tinggi. Elisa dilepaskan Tuhan supaya bangsa Aram tahu ada Tuhan di pihak umatnya. Laut Kolsom terbelah menjadi dua supaya Fir'aun tahu ada Tuhan yang maha kuasa. Tuhan hidupkan Lazarus supaya orang banyak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan takut, percaya, imani cara dan waktunya Tuhan. Yakin dia kita pasti alami, yakin dan imani pertolongan Tuhan pasti datang dan tepat pada waktunya. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita tahu musim akan selalu berganti. Tapi kasihnya Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti. Dan nyanyikan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat tangan kita. Tuhan selalu Menolong dan terjadi sesuai apa yang kita katakan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Dia pasti menjaga kita. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara. Sekali lagi angkat tangan kanan kita. Sementara kita terus menyanyi, Tuhan selalu menolongku. Dan benar-benar terjadi pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melihat umatmu yang mengangkat tangan kanannya di hadapanmu. Mereka percaya kemahakuasaanmu. Kami percaya kemampuanmu Tuhan. Engkau punya waktu, Engkau punya cara. Dan
Engkau punya tujuan. Tuhan selalu menolongku, selalu. Nyanyikan dengan iman, katakan sama Tuhan. Sampai kau rasakan Dia dekat dengan engkau. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku, sehelai di rambut tak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat kedua tanganmu. Sebentar kita masuk dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat umat-Mu. Seumur hidup Engkau menjaga aku seumur hidup. Engkau menjaga aku. Engkau pelihara aku. Engkau lindungi aku seumur hidupku. Kenapa ya sekian? Engkau bekerja Tuhan, mujizat-Mu nyata. Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya. Kalau mereka alami problem, Tuhan buka jalan keluar. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat umat-Mu yang hadir onsite, atau mereka yang nanti didengarkan online. Tuhan punya waktu dan cara. Tuhan punya tujuan supaya namanya dipermuliakan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Sebentar mereka pulang dengan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Lindungi anak-anak-Mu dalam perjalanan pulang. Mereka tiba selamat di tempat rumah mereka masing-masing. Karena Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.